Selamat sore Pak Tony dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mengimplementasikan sebuah web ke dalam desain mobile app. Pertama-tama ingin kita perkenalkan, saya Claudia Christine bersama teman-teman saya, ada Karisa dan juga Edward. Toko yang kami gunakan adalah Media Store, yang dimana Media Store ini adalah sebuah toko online penjualan buku, yang dimana Media Store ini juga tersedia banyak di daerah-daerah tertentu seperti Jakarta, Bekasi dan lain-lain. Nah, untuk pertama juga kami merancang konseptual diagram, di mana diagram ini terdapat 15 tabel utama. Contohnya salah satu relasi itu user berrelasi dengan wishlist dan cart, di mana user dapat menambahkan wishlist atau cart-nya. Nah, dari cart-nya tersebut user juga dapat melakukan transaksi. Pada transaksi juga dapat dilakukan pemilihan jasa pengiriman dan juga metode pembayaran. Contohnya misalkan user memilih metode pembayaran itu tanpa transfer bank. Nah, di situ dapat dilakukan juga konfirmasi transaksi, contohnya mengirimkan bukti screenshot. Lalu untuk logical diagramnya ini merupakan hasil yang sudah lebih detail dari konseptual diagramnya, yang terdapat banyak atribut seperti PKFK-nya dan juga contoh-contoh detail yang harus diisi. Untuk spesifikasi tabelnya dapat dijelaskan oleh teman-teman Karisa. Oke, untuk specification table-nya sendiri terdiri dari nama kolom, tipe data, keterangan, variabel null, variabel multivalue, dan juga composite. Diawali dengan table user. Di sini mayoritas kolomnya bersifat wajib karena diperlukan untuk registrasi dan juga aktivitas pengguna. Lalu ada alamat, di mana di sini pada alamat hanya kolom label yang bersifat opsional. Lalu pada kategori, di sini terdapat parent kategori ID yang dibuatnya opsional untuk mendukung sistem subkategori. Lalu ada penerbit, di sini pada penerbit ada atribut buku ID dan juga e-book ID yang sifatnya nullable atau karena penerbit ini bisa terkait pada salah satu saja. Lalu ada pada tabel buku, di sini ada halaman, dimensi, ISBN dan juga SKU yang sifatnya opsional. Lalu ada e-book, di sini mayoritas kolomnya wajib kecuali pada jumlah halaman dan juga ins preview atau link preview. Lalu pada product image, di sini sama, itu ada pada buku ID dan juga e-book ID yang sifatnya opsional karena satu gambar hanya terkait pada salah satu jenis produk. Lalu ada ulasan, di sini juga ada wishlist. Lalu ada cart, di sini untuk menyimpan item yang masuk ke dalam keranjang belanja. Lalu ada voucher, ada transaksi untuk menyimpan proses pembelian mulai dari user, metode pembayaran, alamat, tujuan, status transaksi hingga total pembayaran. Lalu ada invoice, jasa pengiriman, juga metode pembayaran. Di sini bisa memilih transfer, e-wallet atau COD. Lalu ada konfirmasi pembayaran. Di sini pada variabel null sendiri ada beberapa kolom di table yang memiliki nullnya itu sama dengan yes, artinya kolom tersebut opsional atau boleh dikosongkan. Seperti pada yang saya list di sini. Jadi kolom-kolom di sini sengaja dibuat opsional karena tidak selalu relevan untuk setiap datanya. Misalnya pada alamat, label alamat ini nggak selalu diberikan, jadinya boleh null. Lalu untuk multivalue sendiri pada seluruh table nilainya 0 karena tidak ada kolom yang menyimpan nilai lebih dari satu, semuanya bersifatnya atomik sesuai dengan prinsip 1NF. Lalu pada composite semua kolomnya juga sifatnya 0 karena tidak ada kolom gabungan seperti alamat dalam satu kolom. Semua atributnya dipisah per bagian biar lebih fleksibel untuk pencarian dan juga untuk laporan. Selanjutnya kita akan menemukan front end dan juga back end. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kami di bidang front end dan back end-nya. Setelah saya akan menjelaskan tentang alurnya, yang dimana saat aplikasi Media Store ini dibuka akan diarahkan ke halaman homepage, yang dimana halaman homepage ini terdapat tombol untuk login atau mau daftar, lalu ada halaman untuk card-nya. Lalu setelah itu terdapat juga navigation bar yaitu home, wishlist, menu, dan akun, yang dimana wishlist dan akun ini hanya dapat diakses jika user itu login. Lalu terdapat menu. Di sini terdapat beberapa fitur seperti kategori, penerbit, produk, e-book, tracking order, konfirmasi pembayaran, dan blog. Dan jika user login, di sini user dapat melihat wishlist yang dimana menyimpan buku-buku yang diinginkan oleh user. Lalu di sini juga terdapat tombol untuk diarahkan ke profile page, yang dimana di sini user dapat mengedit data-data dari user dan dapat disimpan. Lalu di sini pada
menu page terdapat kategori, yang dimana di dalam page kategori ini terdapat beberapa subkategori yang jika diklik akan diarahkan ke buku-buku sesuai per subkategorinya. Selanjutnya pada menu penerbit, di sini fitur penerbit menampilkan penerbit yang terdapat pada Mizan Store app ini. Lalu selanjutnya ada page produk yang dimana menampilkan produk-produk yang dijual oleh Mizan Store. Lalu ada ebook menampilkan buku-buku elektronik yang dapat dibeli oleh user pada Mizan Store app ini. Di sini kami juga menambahkan fitur terbaru untuk Mizan Store ini, di mana yaitu fiturnya adalah library ebook, di mana user dimudahkan untuk melihat buku-buku elektronik apa saja yang telah dibeli. Selanjutnya ada tracking order, yang dimana di sini user dapat melihat track order dari pembeliannya, apakah pesanan sudah dikirim atau belum. Lalu di sini dapat konfirmasi pembayaran saat user sudah membeli, mereka dapat mengkonfirmasi pembayaran di sini dengan meletakkan data-data serta hasil bukti dari pembayaran. Lalu ada menu wishlist yang menampilkan buku yang disimpan yang akan dibeli oleh user. Lalu ada menu halaman-alamat yang menyimpan alamat-alamat dari user. Lalu ada ulasan, di mana di sini page ini user dapat merating buku-buku yang telah dibeli. Lalu ada newsletter di sini, di mana user dapat berlangganan newsletter pada Mizan Store ini akan dikirim melalui email. Lalu ada blog dan tombol logout, di mana jika diklik akan dikembalikan ke menu utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang backend-nya, yang dimana ini merupakan UI backend-nya. Pada tampilan dashboard akan menampilkan pelanggan, buku dan transaksi. Lalu ada page untuk buku, di sini menampilkan database dari buku-buku yang dijual di Mizan Store ini. Lalu ada kategori, di sini admin dapat menambahkan serta mengedit atau menghapus kategori yang ada di Mizan Store ini. Lalu ada ebook yang menampilkan database dari buku-buku elektronik yang dijual di Mizan Store. Lalu di sini ada halaman penulis yang menampilkan penulis serta penerbit. Lalu ada penjualan, di sini menampilkan transaksi per tanggal yang terjadi di Mizan Store apps ini. Lalu ada halaman laporan yang menampilkan statistik serta payment history dari Mizan Store apps ini. Selanjutnya untuk SUS akan dijelaskan oleh teman saya, Faris. Oke, selanjutnya untuk SUS dengan total respondennya yaitu ada 15, dengan hasil rata-rata skor SUS yang kami dapatkan yaitu 83, sehingga termasuk kategori excellent, masuk ke dalam grade A. Dengan memiliki tingkat accessibility-nya itu excellent usability, yang mana artinya pengguna menilai aplikasi ini sangat mudah dipelajari, mudah digunakan, dan memberikan pengalaman yang baik secara keseluruhan. Ini merupakan bukti dari saran komentar yang kami dapatkan dari 15 responden kami. Kemudian ini juga merupakan bukti SUS yang telah kami lakukan dengan masing-masing kami mendapatkan 5 responden. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.